Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai alat pendeteksi suhu dengan sensor DHT11 untuk peternakan ayam potong. Sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output sinyal digital yang sudah terkalibrasi. Modul sensor ini tergolong ke dalam elemen resesif seperti perangkat pengukur suhu. Alasan kenapa kita memilih sensor DHT11 karena sensor DHT11 ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sensor yang lainnya, yaitu diantaranya memiliki kualitas pembacaan dan sensing yang sangat baik, responsif, serta tidak mudah terinterferensi. Di dalam sensor DHT11 terdapat sebuah termistor tipe NTC, sebuah sensor kelembapan tipe resistif, dan sebuah microcontroller 8 bit yang digunakan untuk mengolah kedua sensor tersebut dan mengirim hasilnya ke pin output dengan format single wire bidirectional atau kabel tunggal dua arah. Tentunya, sensor DHT11 memiliki spesifikasi yang khusus. Spesifikasi sensor DHT11 ditampilkan sebagai berikut. Seperti yang telah diketahui, di dalam sensor DHT11 terdapat sebuah resistor dengan tipe NTC. Resistor dengan tipe NTC tersebut mempunyai karakteristik di mana nilai resistansi berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Semakin tinggi suhu ruangan, maka nilai resistansi NTC akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, nilai resistansi akan meningkat ketika suhu di sekitar sensor menurun. Selain memiliki sebuah resistor tipe NTC, di dalam sensor DHT11 juga memiliki sensor kelembapan udara atau humidity dengan karakteristik resistif terhadap perubahan kadar air di udara. Data dari sensor kelembapan dan sensor monitoring suhu ruangan kemudian diolah di dalam IC controller. IC controller akan mengeluarkan output data dalam bentuk single wire bidirectional. Perancangan sistem. Perancangan sistem dimulai dari rancangan kerja rangkaian hingga hasil jadi yang akan difungsikan. Perancangan dan sistematik yang baik akan memberikan kemudahan dalam proses pembuatan alat. Pada tahap ini yang dilakukan yaitu membuat blok diagram, menentukan dan menyusun algoritma untuk perancangan hardware. Berikut ini ditampilkan blok diagram sistem kinerja alat. Dimulai dari input, yaitu sensor DHT11, lalu proses di dalam Arduino Uno, lalu outputnya akan ditampilkan dalam LCD, buzzer, dan LED. Komponen yang digunakan dalam perancangan alat. Komponen yang digunakan meliputi software dan hardware. Komponen yang pertama yaitu Arduino Uno, berfungsi sebagai pengontrol atau pemroses pada rangkaian. Yang kedua, sensor DHT11, sebagai pengukur dan pemantau tinggi rendahnya suhu dan kelembapan pada peternakan ayam. Yang ketiga, LCD 16x2, sebagai penampil informasi yang dideteksi oleh sensor DHT11. Keempat, kabel jumper, berfungsi sebagai penghubung antar komponen. Kelima, LED, sebagai indikator suhu dan kelembapan. Keenam, transistor, berfungsi sebagai saklar buzzer. Yang ketujuh, breadboard, berfungsi sebagai merangkai rangkaian yang digunakan. Yang kedelapan, resistor, sebagai tahanan pada sensor DHT11. 9. Buzzer, berfungsi sebagai indikator suhu dan kelembapan. 10. Software Proteus, digunakan sebagai alat untuk mensimulasikan. Yang terakhir yaitu software Arduino, sebagai alat untuk membuat program yang akan dimasukkan pada Arduino Uno. Perancangan hardware atau perangkat keras. Rancangan yang telah disusun berupa sistem microcontroller yang terdiri dari sensor DHT11, buzzer, LED, serta
LCD 16x2. Arduino Uno pada sistem ini digunakan sebagai sistem controller yang menjalankan rangkaian yang akan digunakan. Pada proyek kali ini menggunakan pin dari microcontroller yaitu pin analog A0 difungsikan sebagai input sensor DHT11. Yang kedua, pin 13 sebagai output LED, pin 12 sebagai output buzzer, dan yang terakhir pin 2-7 sebagai output LCD. Berikut ditampilkan skema rangkaian alat pendeteksi suhu dan kelembapan. Komponen tersebut saling terhubung menggunakan breadboard. Desain alat tampak depan. Gambar di samping merupakan desain perancangan alat pendeteksi suhu dan kelembapan pada bagian depan. Pada bagian tersebut terdapat komponen yaitu sensor DHT11, LCD, buzzer, serta LED. Sedangkan pada bagian bawah terdapat pin USB dan pin power. Di mana sih penempatan alat pada kandang ayam? Nah, pertanyaan tersebut terjawab oleh gambar di samping. Alat ditempatkan pada bagian luar kandang, sedangkan sensor DHT11 diletakkan pada bagian dalam kandang. Perancangan selanjutnya yaitu perancangan software atau perangkat lunak. Software yang dibutuhkan dalam perancangan ini adalah aplikasi Arduino IDE dan Proteus beserta librarinya. Pembuatan software program ini dibutuhkan kemampuan dan pemahaman dasar tentang program Arduino Uno. Nantinya, program ini dapat mengaktifkan alat pendeteksi suhu dan kelembapan. Berikut merupakan source code yang digunakan. Selanjutnya adalah datasheet dari sensor DHT11. Berikut ini merupakan simulasi pendeteksi suhu dan kelembapan pada kandang ayam menggunakan aplikasi Proteus. Jadi untuk anak ayam yang baru lahir atau umur 0 sampai 1 hari membutuhkan suhu antara 29 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan antara 60 hingga 70 derajat Celcius. Jadi ketika suhu kurang dari 29 maka LED dan buzzer akan berbunyi dengan delay menyala selama 5 detik dan mati selama 2 detik, terus berulang hingga suhu berubah. Kemudian jika suhu lebih dari 32 derajat Celcius, maka LED dan buzzer akan berbunyi. Begitu pula jika suhu dan kelembapannya berubah. Jika melebihi atau kurang dari batas yang kita tentukan, maka LED dan buzzer akan berbunyi. Dengan delay selama 5 detik menyala, 5 second menyala dan 2 second mati. Sekian simulasi deteksi suhu dan kelembapan kandang ayam pada aplikasi Proteus. Kemudian ada analisis dan perbandingan. Karena kita melakukan simulasi aplikasi sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan sensor suhu
berupa termometer. Oleh sebab itu, berikut kami berikan gambaran mengenai perbandingan dari pengukuran yang dilakukan pada sensor suhu, yaitu sensor LM35, DHT11, DHT22, dan DS18B20 yang kami kutip dari e-jurnal Narodroid volume 2 nomor 2 Juli 2016. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dan dilakukan pada suhu yang berbeda. Dari kelima nilai suhu udara tersebut, didapat error yang merupakan selisih antar pembacaan sensor dengan nilai suhu udara pada termometer acuan. Tabel pertama merupakan hasil pengukuran sensor LM35 dengan rata-rata error sebesar 4,69%. Pada tabel kedua merupakan hasil pengukuran sensor DHT11 dengan rata-rata error sebesar 3,12%. Selanjutnya pada tabel ketiga terdapat pengukuran sensor DHT22 dengan rata-rata error sebesar 1,96%. Pada tabel keempat merupakan hasil pengukuran dari sensor DS18B20 dengan rata error sebesar 1,6%. Dan pada tabel terakhir merupakan rangkuman dari error yang terjadi pada pengukuran sensor suhu LM35, DHT11, DHT22, dan DS18B20. Dari pengujian didapatkan hasil bahwa sensor DS18B20 merupakan sensor suhu yang memiliki ketelitian yang paling tinggi dibandingkan dengan sensor LM35, DHT11, DHT22 dengan rata-rata error pengukuran sebesar 1,6%. Dapat disimpulkan dari pengukuran yang dilakukan pada keempat sensor yaitu LM35, DHT11, DHT22, dan DS18B20, maka didapat beberapa nilai suhu udara. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dan dilakukan pada 5 suhu yang berbeda. Dari kelima nilai suhu udara tersebut didapat error yang merupakan selisih antara pembacaan sensor dengan nilai suhu udara pada termometer acuan. Dari pengujian didapatkan hasil bahwa sensor DS18B20 merupakan sensor suhu udara yang memiliki ketelitian paling tinggi dibandingkan dengan sensor LM35, DHT11, DHT22 dengan rata-rata error pengukuran sebesar 1,6%.